Baik, sekarang saya masuk dari beliau, sufi dari India yang dakwahnya sampai Amerika, di sana mendirikan Torekot. Torekot Inayati dari beliau Hasrat Inayat Khan. Beliau ini menarik. Kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu menggabungkan tari dengan kesufian. Kalau beliau ini menggabungkan musik dengan kesufian. Jadi beliau ini pemusik tapi juga sufi. Menulis banyak sekali tentang musik. Dulu pernah kita bahas. Saya lupa itu di tahun berapa, mungkin 2021 atau berapa, zaman pandemi. Saya masih ingat karena di era pandemi kan saya ngomong sendiri di kamar itu. Nanti, ya, antara lain ditemani oleh beliau Hasrat Inayat Khan ini. Baik, ada beberapa pandangan dari Hasrat Inayat Khan. Yang pertama, beliau mengingatkan kita, mirip seperti Imam Syafi'i tadi, cinta adalah berkah, tetapi berubah menjadi kutukan dalam keterikatan. Jadi lagi-lagi penyakitnya adalah keterikatan. Lupa gimana Pak, saya mencintai tapi tidak terikat, itu bagaimana? Jadi kalian membutuhkan orang lain, ya. Kalian memerlukan orang lain untuk mendukung aneka kepentinganmu manusiawi. Tapi jangan terikat. Terikat itu berarti menjadikan dia segalanya. Kalau tidak dia, ya tidak. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin bahagia. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin jadi orang baik. Kalau tidak ada dia, aku tidak. Ini namanya terikat. Jadi tidak terikat itu alhamdulillah kamu mau bersama-sama denganku untuk bertauhid, menomorsatukan Allah. Tapi kamu tidak segalanya. Seandainya tiba-tiba ada peristiwa terus kita berpisah, yang penting aku tidak bisa dengan Allah saja. Nah, ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan itu ketika yang selain Allah terlalu melekat di kita sehingga menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Jadi itu namanya kemelekatan. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang agak unik. Misalnya ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa hartamu juga anak-anakmu itu oleh Al-Quran bisa jadi fitnah. Itu kan kita heran, loh, kok anak-anak bisa jadi fitnah? Karena kita kadang terlalu melekat sehingga menghalangi kita dari Allah. Jadi ini yang disebut kemelekatan. Makanya cinta itu barokah. Tapi kalau berubah jadi kemelekatan, ya dia jadi kutukan. Kenapa jadi kutukan? Menghalangi kita dari Allah. Maka cintamu pada yang selain Allah jadikan sebagai jalan untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Kalian berdua yang saling mencintai, melekatlah sama-sama pada Allah. Jangan kalian yang saling melekat tapi jauh dari Allah. Istilah melekat itu tidak enak ya, Pak. Suruh melekat sama-sama malah ngeri. Ya wis pokoknya hindari kemelekatan lah itu. Jadi keterikatan biar tidak kemelekatan ya. Jadi itu rumus. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang kedua, kata Hasrat Inayat Khan, seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta, tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Nah, mulai sekarang boleh kalian merevisi istilah jatuh cinta. Ya, kalau bahasa Inggris itu fall in love. Ini juga sudah diinisiasikan oleh Erich Fromm. Jangan fall in love, tapi standing in love. Jangan jatuh dalam cinta, tapi tegaklah dalam cinta. Standing in love. Tegakkan cinta dalam dirimu. Bukan kok kamu jatuh karena cinta.
Jadilah manusia sejati yang menghidupkan cinta. Bukan orang yang kalah dan jatuh karena cinta. Jadi jangan falling in love, tapi standing in love. Nah, tidak tahu bahasa Indonesianya standing in love itu apa ya. Ya pokoknya aku siap menegakkan cinta bersamamu. Nah, bukan aku jatuh cinta padamu. Jadi biar sama-sama tegak. Kalau istilahnya Hazrat Inayat Khan, seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang, tidak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis, jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Jadi ini nasihatnya Hazrat Inayat Khan. Jadi kenapa kok orang bisa patah hati? Jangan-jangan kemarin memang mode cintanya mode jatuh cinta. Pasti saja kamu jatuh. Maka ayo standing in love, biar kamu tegak. Jadi bareng-bareng menegakkan diri, eksis. Baik, terus yang ketiga, ini lanjutannya sebenarnya. Dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Seandainya dalam cinta kalian mengalami patah hati, tidak masalah. Jadi ada sunnatullah dalam hidup ini bahwa menyusuli kehancuran itu pertumbuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah busuk, hancur, dari situ akan lahir sesuatu yang baru. Maka dari cangkangnya patah hati, lahirlah jadi orang baru. Lahirlah jadi manusia yang baru. Kalau kalian sangat kecewa dengan apapun sebelumnya dalam hidupmu, tidak hanya patah hati ditinggal pacar, kecewa karena apapun, maka jangan ambruk, jangan jatuh, keluarlah tegak bahwa inilah aku yang baru sekarang. Misalnya kok sangat apes, terpaksa kamu kuliah kok di DO. Begitu kamu di DO, keluar dari kampusmu sambil bilang, inilah aku yang baru, yang lahir. Jadi keruntuhanmu adalah sumber kelahiranmu kembali. Jadi kamu tidak depresi. Ditinggal pasanganmu juga begitu. Begitu ditinggal, ya sudah, sekarang aku sendiri, berarti inilah aku yang sekarang baru, yang tidak kayak kemarin, yang tiap hari stres karena ngeladeni kamu. Sekarang aku bebas. Jadi dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Hidup itu kan selalu ada sulitnya, selalu ada jatuh bangunnya. Ketika kamu jatuh, jadikan itu titik tolak kelahiran yang baru. Ya kalau kamu sukses, jadikan titik tolak untuk semakin tinggi, semakin mengembangkan diri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu jatuh terus-terusan, sedih terus-terusan, depresi terus-terusan. Lahirlah jadi orang yang baru. Banyak orang yang depresi karena jenuh. Beberapa bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena dia jenuh, merasa hidup kok kayak gini lah, padahal itu enak. Ada artis yang kaya, yang ganteng, yang cantik, tapi mengakhiri hidupnya. Alasannya depresi, jenuh dengan hidupnya. Mungkin kalian perlu latihan ini. Jadi kalau kamu jenuh dengan hidupmu yang versi sekarang, bikinlah versi baru hidupmu. Kamu ingin seperti apa? Dan itu sangat mungkin. Karena yang menguasai hidupmu kan dirimu. Manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Kamu ingin jadi apa saja bisa. Kamu ingin jadi orang seperti apapun, tinggal kamu latih, kamu bentuk dirimu.
Kalau kamu jenuh dengan versi dirimu yang sekarang, bikin versi baru. Yang kamu inginkan yang bagaimana? Yo, tentu saja semoga versi barumu yang positif. Jangan kok, Pak saya jenuh jadi orang baik Pak. Misalnya, yo ojo ngono rek. Jadi versi yang baru yang positif. Pak saya jenuh jadi orang yang kemarin kok terlalu pendiam ya, jadi kurang ya sudah, ayo latihan nggak pendiam lagi, mungkin agak ceria sedikit, agak terbuka sedikit. Pak saya ini jenuh Pak, melihat diri saya itu loh kok cerewet saya itu. Ayo coba yuk latihan ngerem sedikit biar tidak cerewet, bisa kok. Jadi engkau adalah seperti apa engkau bentuk hidupmu. Jadi jangan merasa dirimu itu harga mati. Pak saya itu memang orangnya pemarah kok Pak. Enggak kok, kamu bisa enggak pemarah. Tinggal kamu latihan saja. Bikin versi dirimu yang versi kalem. Nah, kalau selama ini pemarah, ya besok ke kampus bilang ke teman-teman, ini versi baru ini versi kalem ini. Nah, itu. Jadi biar temenmu bisa bantu, bisa dukung dikit-dikit lah, ini versi kalem ini. Nanti biar kamu kok tiba-tiba marah, temenmu ngingetin, katanya versi kalem. Oh iya, balik lagi. Nah, mungkin lama-lama jadi kalem beneran. Baik, jadi ini nasihat dari Hazrat Inayat Khan. Jadi dari cangkang patah hati, lahirkan jiwa yang baru. Nah, masih ada lagi kata beliau, kalau ini mungkin lebih mudah dipahami. Mirip dengan sebelumnya ya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan langkah maju dalam perkembangan jiwa manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah. Kemalangan terbesar adalah masih diam seperti semula. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup itu ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun biasa. Yang penting apapun yang kalian alami, jadikan itu pijakan untuk dirimu jadi lebih baik. Gagal tidak masalah, justru dengan kegagalan itu kamu bisa mengevaluasi dirimu kurangnya di mana dan besok jadi lebih baik. Kemalanganmu terbesar adalah kamu mandek, tidak berkembang. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, naik turun. Hidupmu kok sedang baik atau sedang buruk, tidak masalah. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah pelajaran yang mengubah dirimu jadi lebih baik. Berarti jangan terlalu kamu risaukan, Pak, saya kok nasibnya jelek terus Pak, malang terus Pak. Ya tidak apa-apa, itu berarti pelajaranmu berat terus. Tidak masalah, asalkan apa? Efeknya kamu jadi tambah baik, tambah baik. Itulah yang diinginkan. Jadi bukan stuck mandek. Bukan merasa saya sudah baik kok, tidak perlu diperbaiki lagi ya sudah. Kamu mandek, itulah kemalanganmu, kata Hazrat Inayat Khan. Jadi kemalangan terbesar adalah ketika kamu diam, tidak berubah, tidak mau mengubah diri. Padahal kita punya konsep, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu ada kurangnya. Berarti kita ini hidup ideal itu hidup yang berproses lebih baik, lebih baik. Kita lanjutkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang menetap di sini. Kita semua lewat. Dan karena itu tidak benar mengatakan bahwa kita harus melakukan perjalanan spiritual dan menghancurkan hidup kita yang menetap. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidupnya menetap di sini. Semuanya gelisah dan semuanya dalam perjalanan. Kegembiraan hidup adalah kegembiraan perjalanan. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup ini proses perubahan perjalanan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan dan perubahan, ya kita akan sangat menderita dalam hidup. Karena itulah hakikatnya hidup. Mari kita melakukan perjalanan spiritual
tidak lagi berhenti di tempat kita. Kata Hazrat Inayat kan sebenarnya kalimat ini tidak tepat. Kita mau melakukan perjalanan atau tidak, hidup ini hakikatnya perjalanan. Bedanya ada orang yang menyadari dan mengarahkan perjalanannya sehingga dia bisa menikmati, ada orang yang tidak bisa menikmati perjalanannya. Menikmati perjalanan itu kan menikmati perubahan-perubahan situasi. Dari cinta, kebersamaan, jadi pisah sendiri-sendiri, ini kan perubahan-perubahan situasi. Kalau mental kita adalah mental perjalanan, siap menghadapi perubahan situasi, sepahit apapun pengalaman kita siap. Dan tetap bisa gembira. Jadi kalau ingin penderitaan itu terasa ringan, ayo filosofi hidup kita geser ke bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan pasti saja suasana dan situasinya tidak mandek tapi berubah terus. Dan kita siap, kita gembira. Justru menariknya perjalanan itu karena perubahan-perubahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga menarik pandangannya Hazrat Inayat Khan. Kata beliau, semakin banyak yang bisa kita tanggung, semakin banyak yang akan dibebankan. Semakin berani kita menghadapi penderitaan, semakin tinggi ambang penderitaan yang dapat kita tanggung. Dan semakin tinggi tingkat moral, semakin banyak kesulitan yang dapat kita derita. Orang itu, tadi kan rumusnya tambah baik, tambah baik. Tapi jangan lupa, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi kualitasmu, akan semakin berat ujianmu. Tapi tidak masalah, tambah berat ujianmu, tambah kuat dirimu. Begitu kamu tambah kuat, bebannya akan nambah lagi. Tambah kuat lagi kamu, bebannya nambah lagi. Meskipun Allah itu juga sayang sama kita, jadi tidak ada beban yang melebihi kapasitas kita. Pasti cukup, kecuali kita cengeng. Jadi beban itu pasti bisa kita tanggung. Dan kenapa sih kok Allah kok nguji terus-terusan itu loh, Mbok? Ada breaknya sekali-sekali. Karena Allah sayang dengan kita. Jadi biar apa? Kita tambah tangguh, tambah kuat. Latihan itu kan begitu. Kayak kalian latihan beban itu loh. Ketika kamu belum latihan apa-apa kan bebannya ringan. Nanti tambah kuat sedikit sama instrukturmu, ditambah bebannya, kamu tambah berat. Nanti sampai kamu jadi jago, jadi sakti, jadi hebat. Kenapa? Karena dalam latihan bebanmu ditambah terus. Jadi jangan mengeluh kalau beban hidupmu berat. Oh, mungkin Allah ini ingin aku hebat. Aku diberi beban seberat ini. Berarti Allah itu sangat peduli padaku. Dan insya Allah beban itu tidak akan melebihi kapasitasmu. Kamu mampu kok, asal kamu tidak manja. Jadi kata Hazrat Inayat kan tidak apa-apa. Semakin berat beban, ini tanda-tanda kamu akan jadi semakin kuat. Kapasitasmu nambah, bebanmu akan nambah. Ujian moral juga begitu. Semakin kamu baik secara moral, mungkin kesulitanmu juga akan nambah. Kamu semakin murah hati, mungkin diuji dengan kesulitan lebih besar daripada ketika kemarin kamu pelit. Kemarin pelit, temanmu menjauh semua. Sekarang murah hati, temanmu deket semua, tambah utang semua, moroti semua. Itu kan lebih sulit kamu. Tapi tidak apa-apa, kamu jadi lebih tangguh sekarang. Jadi itulah kalau bahasanya kaum Stoik kemarin, polanya, sunatullahnya dalam hidup ini. Jadi kalau teman-teman ngerti rumus-rumus ini, itu penderitaan apapun termasuk patah hati akan lebih terasa ringan. Tidak terlalu berat. Baik, jadi kita mulai terbuka, ada beberapa wawasan yang menarik yang ditawarkan oleh para sufi untuk menawarkan patah hati kita, kesedihan kita.